Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Kembali lagi bersama Pak Syazili Al-Akbari. Di video pembelajaran hari ini, kita akan membahas pelajaran yang sangat kalian sukai, yaitu matematika. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Di sini ada pecahan campuran. Bagaimana Pak cara menyelesaikannya? Apakah kita ubah ke pecahan biasa? Namun kita perhatikan dulu, kalau misalkan di nomor 17 ini adalah PG, lalu jawabannya dia pecahan campuran juga, berarti kita menggunakan memisahkan bilangan bulat dan pecahan, yaitu seperti ini. Kita lihat dulu, 1 sama 2 ini bilangan bulatnya, berarti kita pisahkan dulu. 1 ditambah 2, tutup, tambah, langsung kita tulis pecahan biasanya 1/4 sama 1/4. Kita tulis 1/4 ditambah 1/4. Mudah. Kita tinggal tulis lagi sama dengan kita jumlahkan dulu bilangan bulatnya. 1 ditambah 2 adalah 3. Maaf, ini tulisannya begini nih. 3, Masya Allah, 3 ditambah, udah tinggal menjumlahkan pecahan biasanya. 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Nah, penyebut tidak boleh atau tidak usah, atau bukan tidak usah, tidak boleh dijumlahkan karena ini adalah penyebut, maka 2/4. Tinggal 3 ditambah 2/4, kita tinggal gabung, yaitu 2/4 seperti itu. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang nomor 18. Sama, kita menggunakan memisahkan bilangan bulat dan pecahan, namun ini adalah dikurang. Sama caranya, namun di sini kita kurang ya. Kita lanjut. Di sini bilangan bulatnya 3 sama 2. Kita tutup kurung, lalu ditambah, lalu pecahan biasanya 3/4 dikurang 2/4. Maaf, kan bilangan bulatnya sudah ditaruh sini, maaf ya. Nah, di sini kenapa tambah Pak? Kan di sini kurang semua. Maksudnya ditambah ini untuk menggabungkan seperti ini nanti tugasnya. Nah, sekarang kita menggunakan bilangan bulat dulu. 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Lalu ditambah 3/4 dikurang 2/4. Ingat, penyebut tidak boleh dikurangkan ya, kecuali kalau untuk perkalian dan pembagian. Lalu 3 dikurang 2 hasilnya berapa? Hasilnya 1/4. Tulis lagi 1/4, maka jawabannya adalah 1/4. Lanjut ke nomor 19. Kalau perkalian tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 2 berapa? 10 per 3 dikali 4 12. Udah, ini adalah jawabannya. Nomor 20 juga sama, langsung aja. 3 dikali 4 12 per 5 dikali 2 10. Udah jawabannya 12/10. Lanjut lagi, 1/5 dikali 2/5, tinggal dikalihin aja. 1 kali 2 2, 5 dikali 5 adalah 25, seperti itu. Nah, sekarang nomor 22 nih, hasil bagi pada pecahan 2/3 1/4. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita tulis dulu 2/3. Nah, kalau untuk pembagian, caranya yaitu pembagian kita ubah menjadi kali. Dan kalau kita ubah menjadi kali, 1/4 yang tadinya 1 pembilang ya menjadi penyebut, berarti satunya ada di bawah, lalu 4-nya ada di atas. Udah, tinggal dikalikan. 2 dikali 4 berapa hasilnya? 8. 3 dikali 1 sama dengan 3. Hasilnya 8/3. Nah, sekarang nomor 23 nih, Pak. Di sini ada bilangan bulat, di sini ada pecahan. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis dulu 7. Nah, ingat seperti yang di atas, pembagian kita ubah menjadi kali. Nah, kalau kita ubah menjadi kali, artinya penyebut yang tadinya di bawah, penyebut jadi pembilang. Berarti 2/3, tinggal kita balik. Nah, 7 ini artinya kalau kita ubah menjadi pecahan yaitu 7/1 ya. Udah, tinggal dikalikan. 7 dikali 2 berapa? 14. 1 dikali 3 sama dengan 3.
Maka jawabannya adalah 14 per 3, seperti itu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 24. Di sini urutkan pecahan dalam pembagian dari yang terkecil di bawah ini. Ini A ini pecahannya adalah 8 dibagi 2 per 2, B 8 dibagi 1 per 2, dan C 8 dibagi 4 per 2. Dan ini adalah jawabannya. Mau milih yang A, B, C, atau D. Nah, sebelumnya kita harus mengubah dulu A, B, sama C ini menjadi pecahan biasa atau yang sudah menjadi hasilnya, ya. Oke, sekarang kita kerjakan yang A dulu. Kita kerjakan yang A dulu, ya. Yang A ini adalah 8 dibagi 2 per 2 sama dengan, nah, 8 ini bilangan bulat ini kalau kita jadi pecahan biasa pasti bawahnya 1. Ingat ya. Pokoknya kalau pembagian seperti ini, 8 ini bilangan bulat jika dijadiin pecahan maka 8 per 1, ya. Lalu dibagi 2 per 2. Ingat rumus perkalian, ya, rumus pembagian pecahan. Kita tulis lagi 8 per 1. Ingat ya, kalau bagi kita ubah jadi kali. Nah, terus jangan lupa pecahan ini kita balik, yang tadinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Karena ini sama-sama 2, kita tulis lagi aja 2. Udah, kita tulis sama dengan, langsung aja 8 dikali 2, 16. 1 dikali 2, 2. Udah, jadi 16 per 2. Maka A ini adalah 16 per 2. Kita ganti, ini jadi 16 per 2, ya. Nah, sekarang kita cari yang B, ya. Mungkin langsung aja ya. 8 1 per 2. Kita tulis aja deh biar enak. B sama dengan 8 dibagi 1 per 2. Langsung aja mungkin ya. Ini 8 per 1. Kenapa satunya dari mana, Pak? 8 bilangan bulat ini pernya itu pasti 1. Kenapa? Karena 8 bagi 1 adalah 8, gitu. Lalu karena ini pembagian pecahan, dengan caranya pembagian ini kita ubah harus menjadi kali. Dan kalau sudah kita ubah menjadi kali, maka pembilang ada di yang tadinya di atas, pembilang jadi penyebut, dan penyebut jadi pembilang. Maka kita balik 2 per 1. Langsung aja. 8 dikali 2 berapa hasilnya? 16. 1 kali 1 hasilnya berapa? Per 1. Maka B ini menjadi 16 per 1. Nah, sekarang B udah dicari nih, checklist. Sekarang yang C. Yang C kita cari 8 4 per 2 dibagi nih ya. Bagaimana cara mengerjainnya, Pak? Cara mengerjakannya, 8 itu sudah pasti 8 per 1. Lalu kalau pembagian kita ubah menjadi kali, lalu yang tadi di bawah jadi di atas, dan di atas menjadi di bawah. Udah, tinggal dikalikan. 8 dikali 2 berapa? 16. 1 dikali 4 berapa? Hasilnya adalah 4. Udah, berarti yang C ini adalah menjadi 16 per 4. Nah, sekarang kita lihat soalnya, urutkan pecahan dalam pembagian dari yang terkecil. Nah, kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita samakan dulu dengan cara menggunakan KPK. Sekarang kita mencari KPK dari 2, 1, dan 4. Karena 1 sudah habis, ya berarti kita tidak usah cari, berarti tinggal 2 dan 4. Nah, kalau kita pakai pohon faktor, pakai tabel atau kelipatan, ini gampang. 2 sama 4 ini adalah KPK-nya, yaitu jawabannya pasti adalah 4, ya. 4. Nah, sekarang kita tinggal tulis koma dan koma. Nah, pertama kita bagi dulu bilangan ini ke sini. 4 dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Lalu 2 dikali 16 hasilnya adalah 32.
Lalu lagi 4 ini dibagi lagi sama bilangan ini. 4 dibagi 1. Berapa 4 bagi 1? Jawabannya adalah 4. 4 kali 16. Jawabannya berapa kira-kira? Jawabannya adalah 64. Lalu 4 ini kita bagi lagi sama yang ini. 16 dibagi 4. 16 bagi 4 1. 1 kali 16 adalah 16. Udah, sekarang kita tinggal urutkan. Urutkan pecahan dalam pembagian dari yang terkecil di bawah ini. Dari terkecil, mana dulu nih yang kecil? Berarti ini adalah yang C, yang ini adalah B, yang ini adalah A. Kira-kira yang kecil yang mana nih? Yang kecil pertama 16, berarti C. Habis itu A. Lalu itu B, berarti C, A, B. Adakah jawabannya? Jawabannya ada, berarti jawabannya adalah C. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke nomor 25. Nomor 25 tinggal menentukan nih pada soal nomor 24 urutan pecahan dari yang terbesar. Nah kan udah ada nih. Kira-kira yang terbesar yang mana? 64, berarti yang B. Kita cari yang B. Oh ini ada nih antara D sama yang ini nih. Lalu habis itu yang terbesar 32, BA. Wah udah pasti jawabannya adalah ini, BAC. Maka jawabannya adalah ini. Lalu kita lanjut ke nomor 26. Nomor 26 hasil dari pecahan 3/4 ditambah 5/4 ditambah 6/4. Ingat ya, di sini penyebutnya udah sama. Udah kita tinggal tambahin aja ini, gampang banget. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 6 berapa? Hasil 14. Udah berarti 14 per berapa penyebutnya? 4. Gampang. Nomor 27 apalagi? Udah tinggal ini aja. 5 ditambah 2 berapa? 7. 7 ditambah 1 berapa? 8. Berarti jawabannya 8/2. Seperti itu.